Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, mudah-mudahan masih melok gitu. Pak Haji Herman Deru, ini gubernur terkeren ya, pinter belagak pulo. Nah, dimbeknya galo le dia ya. Halo. Kemudian sahabat saya separtai Menpora Pak Zainuddin Amali. Iya. Terus segenap bupati, wakil bupati, kepala daerah Sumatera Selatan yang ikut pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Saya juga akan menyapa segenap pimpinan, staf dan karyawan dari Sripo dan Tribun News ya. Tribun Sumsel, kalau yang di Palembang ada dua, Kak. Sripo Ya. dan Tribun Sumsel. Iya. Di Jakarta Tribun News. Iya, jadi uang Palembang ini banyak akal. Kalau dia pendek akal, nah mesti kita tanya ke Palembangannya ya. Uang Palembang ini dak kate istilahnya itu putus asa ya, maju terus, dan uang Palembang ini dak kate yang nganggur. Setiap ditanya nak mana kau sano ngapo ado gawe. Ada Nah, gawe. jadi ya, itulah ciri-ciri khas wong Palembang ya. Dak kate yang nganggur, terus tidak mengenal putus asa, banyak jalan, dan lihai dalam segala hal ya. Nah, dulu ya, yang dikenal sebagai ahli diplomasi itu wong Sumatera Barat. Iya. Diplomat keren itu wong Minang. Oh, enggak usah kita sebut lah satu-satu, tapi kebanyakan tuh wong Minang. Kalau sekarang wong Palembang. Nah, pada saat sekarang ini baik itu ada 5 sampai dengan 6 duta besar yang wong Palembang. Ya. Jadi selain aku ada Pak Darman Sajumala, baru saja selesai sebagai dubes kita di Polandia. Di Austria. Kemudian ada Amhar, dubes kita di Romania, ya. Kemudian ada Ridwan Hasan, dubes kita di Qatar. Kemudian ada Rosalis almarhum, dubes kita di mana tuh negara Afrika. Satu lagi aku lupa. Jadi ada 5 sampai dengan 6 dubes. Nah, ini prestasi sebenarnya. Prestasi ya. Nah, artinya apa? Bahwa tidak ada profesi apapun yang tidak bisa diraih oleh putra-putra Sumatera Selatan atau wong Palembang. Ya. Kita nih yang belum itu cuma menjadi presiden baik. Nah, itu dia PR. Kalau menteri lah banyak, ya. Guru besar lah banyak, ya. Artis yang moncer prestasinya secara nasional bahkan internasional lah banyak, ya. Joe Taslim itu luar biasa itu. Tidak pernah terbayang oleh kita bahwa satu waktu ada aktor kita pacak main di Hollywood dan bukan figuran, pemeran utama, dan film yang dia main ke itu box office, artinya itu digemari di seluruh dunia dan mendulang banyak duit, dan bintang utamanya itu wong Palembang. Ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut itu. Nah, itu artinya bahwa kita ini rumpun bangsa istimewa. Pacak kalau kita nih ya, politisi top yang punya nama dan mempunyai peran, tidak terhitung lagi jumlahnya, ya. Nah, jadi dalam konteks ini tidak ada alasan bagi putra-putri Sumatera Selatan itu untuk tidak menggantungkan mimpi setinggi mungkin. Nah, yang diperlukan oleh setiap anak manusia itu, terutama wong Palembang, adalah mimpi. Mimpi itu adalah aktivitas yang paling mudah dan paling murah. Betul. Gratis. Siapapun boleh mimpi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mimpi? Karena mimpi itu ketika kita pelihara ya dan kita yakini, maka dia akan menjadi motor pendorong kita untuk mencapai mimpi tersebut tanpa kita sadari.
Jadi orang yang mempunyai mimpi itu persis uang yang ngeluar ke mobil dari garasi, tapi dia tahu dia nak kemana. Jadi kalau dia starter, ya, ketika dia starter, dia tanpa konsentrasi pun mobil itu sudah menuju ke satu titik yang dia sudah cita-citakan untuk datangi. Ya. Nah, begitu juga kita, kalau kita sudah punya mimpi dan mimpi itu menjadi cita-cita dan menjadi dorongan, setiap kita bangun tidur itu, maka hari-hari itu bermakna. Kita tidak mau melewatkan hari itu begitu saja, karena setiap hari itu adalah bagian dari keberhasilan kita untuk mencapai ke titik yang kita cita-citakan. Jadi wong yang dakati mimpi itu sama dengan wong ngeluar ke mobil dari garasi, starter, tidak tahu tujuan. Dia tidak kemana-mana, muter-muter, akhirnya dia balik lagi. Nah, begitu juga kalau hidup ini tanpa mimpi, ya, artinya kita tanpa cita-cita, ya setiap hari itu ya akan berlalu begitu saja, tidak akan kemana-mana. Nah, percayalah, bisa tanya dengan Pak Gubernur kita yang ganteng itu, ya. Ini bisa dikonfirmasi dengan beliau, bahwa apa yang terjadi di seseorang hari ini itu adalah apa yang dia mimpikan beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa belas tahun yang lalu. Aku yakin Pak Herman Deru itu waktu kecil pasti dia bercita-cita menjadi seorang pemimpin. Bahkan ya dia pernah memimpikan untuk menjadi seorang kepala daerah. Ya, apakah itu bupati, wali kota, bahkan gubernur. Pasti ada itu. Nah, karena dia sudah menetapkan mimpi itu sebagai sebuah destinasi, maka dia akan bekerja buat itu. Segala sesuatu yang dia lakukan setiap hari itu dalam rangka menuju destinasi itu. Kalau aku dulu waktu kecil tinggal di Tojo Ulu, ya, tinggal Tojo Ulu, aku cuma dua cita-cita. Pertama, aku pengen jadi wong terkenal, karena menurut aku jadi wong terkenal itu banyak lemaknya, ya, banyak fasilitas, ya, pasti diistimewa ke wong gitu ya, dinjuk jalan ini, dinjuk jalan itu, ya. Nah, yang kedua, aku pengen tinggal di luar negeri. Jadi untuk udah kecil yang tinggal di Tojo Ulu, Palembang gitu ya, itu absurd sebenarnya cita-cita. Mak mano ceritanya, pengen jadi wong terkenal. Ingoklah kondisi kau sekarang ini. Mbak, kau siapa? Kau tinggal di mana? Udah gitu kedua, mak mano caranya pacak tinggal di luar negeri. Ya? Nah, tapi karena aku sudah menetap kedua hal itu sebagai mimpiku, yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah cita-cita, dan cita-cita itulah yang mendorong aku untuk sampai ke situ. Kejadian yang iya, kejadian ya, dari titik aku mempunyai mimpi pengen jadi wong terkenal itu, aku ingat ya, aku umur 8 tahun. Umur 8 tahun ya. Tidak begitu lama ya, 21 tahun kemudian, ketika aku berumur 29 tahun, muncullah aku di TV, membawakan acara. Nah, waktu itu TVRI, barang siapa yang muncul di TVRI, jangan ke setiap hari, sebulan sekali rutin, pasti jadi bintang, pasti ngetop. Ya. Nah, dari situ jalanku terbuka, akhirnya aku jadi wong terkenal. Dari terkenal, masuklah aku ke profesi bermacam-macam, sampai akhirnya menjadi seorang politisi, menjadi seorang anggota DPR, yang komisinya itu bermitra dengan Kementerian Luar Negeri. Nah, jadi barang itu. Ya, padahal cita-citaku pertama itu hanya ingin tinggal di luar negeri. Nah, ternyata melalui proses menjadi seorang diplomat, ya, menjadi seorang anggota Komisi 1 yang membawahi Aduh ya, rasanya. Halo, masih dengar? Hanan luar negeri ya, Kak ya, rasanya Komisi 1 tuh. Iya. Bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, dan di sana ada jalan yang tadi cita-citanya cuma tinggal di luar negeri, akhirnya menjadi seorang duta besar. Jadi kejadiannya itu bahkan lebih besar, ya, lebih hebat dari apa yang kita cita-citakan. Nah, jadi kalau menurut aku itu yang harus dipelihara, yang harus dipunyai oleh anak-anak muda itu, ya, generasi berikut itu adalah mimpi, ya, karena mimpi itu adalah destinasi. Ya, pelihara mimpi dengan baik. Kemudian berdoalah. Doa yang paling manjur itu adalah doa wong tua dan doa dari kawan-kawan.
Nah, insya Allah apapun yang kita impikan itu akan segera terrealisasi. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita mimpikan itu akan menjadi kenyataan. Sudah Kak? Apa? Sudah. Kami masih ada dengar. Lu ngomong semalaman lagi gitu, nak ngomong apa lagi itu? Oke, luar biasa. Ini kelihatannya, ya Kak. Apa lagi nih? Iya Kak. Ya. Aku pengen merespon apa yang disampaikan oleh Pak Gub tadi ya. Iya. Bangga sebagai orang Sumatera Selatan. Saya rasa itu suatu keinginan yang tidak berlebihan. Memang kita pantas untuk bangga sebagai putra Sumatera Selatan. Kita ini berasal dari broyot, istilah wong dulu tuh, broyot wong gerot. Broyot wong gerot. Broyot wong gerot. Kerajaan terbesar ya. Kerajaan terbesar pada abad ke-17 yang pengaruhnya sampai ke Asia Tenggara bahkan ke bahkan sampai ke Asia Timur dan Asia Selatan itu adalah Sriwijaya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara itu adalah Sriwijaya. Ya? Nah, jadi kita memang dari broyot itu. Jadi bahwa kita itu pacak jadi wong besar, itu ada kata wong Jawa tuh ada bobot bibit bebetnya, tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi kita memang keturunan wong besar, keturunan wong gerot, ya. Nah, masalah jadi kaya atau tidak itu urusan lain. Urusan lain. Tapi yang penting kita itu adalah berasal dari terah ya yang memang harus hebat gitu. Tinggal bagaimana kita mengkapitalisasi terah tersebut. Jadi harapan dari Bapak Gubernur tadi bahwa kita harus bangga, saya sangat sepakat. Nah, satu-satunya kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang ruang tamunya itu didekor secara Sriwijaya itu adalah BRI kita di Wellington. Iya, keren. Jadi tempat aku menerima tamu ya, aku menerima tamu-tamu kehormatan ya yang datang ke KBRI itu kuberi nama Ruang Sriwijaya. Sayang aku tidak bawa fotonya. Nah, Ruang Sriwijaya itu didekor sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah adat di Palembang. Jadi ada lemari limas, ya, ada kursi dan segala macam termasuk hiasan-hiasan dindingnya. Nah, alhamdulillah itu dibantu oleh kawan-kawan pengusaha yang ada di Palembang, sehingga itu bisa terrealisasi dengan baik. Jadi ya aku bangga lah mengatakan bahwa satu-satunya KBRI yang mempunyai ruang yang dekorasinya adalah Sumatera Selatan adalah KBRI Wellington yang namanya Ruang Sriwijaya. Nah, itulah manifestasi dari kecintaanku terhadap daerah asal, daerah kelahiran di mana saya dibesarkan dan memupuk mimpi saya. Oke, terima kasih banyak Kak. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Tantowi kita. Makin muda becaknya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.